Oke guys, kembali lagi bertemu dengan gue Valentino Tirayo. Nah, dan di video kali ini gue akan ngebahas apakah Sony Alpha 6000 ini masih worth it digunakan di tahun 2024 ataupun tidak. Yaps, disclaimer dulu buat kalian yang menonton video ini menurut perspektif atau pandangan gue pribadi dan menurut pengalaman gue pribadi sejauh gue menggunakan Sony Alpha 6000 ini untuk ngejob profesional, baik itu wedding, corporate, ataupun live streaming. Karena gue dapat kemarin tahun 2022 Sony A6000 ini dengan harga 4 juta untuk second dengan body dan lensa kitnya itu sangat murah. Karena gue cek di marketplace di harga pasaran sekarang, untuk secondnya Sony A6000 ini dengan lensa kit masih di kisaran 5-6 juta. Jadi gue dapat cukup murah 4 juta, makanya langsung dibeli dan kita pakai untuk ngejob profesional. Nah, kenapa gue putuskan untuk mengambil Sony A6000 ini dan masih digunakan sampai sejauh awal tahun 2024 ini? Karena yang pertama, Sony A6000 ini sudah mendukung resolusi Full HD dengan 50 atau 60 fps. Nah, kebanyakan penikmat media di Indonesia itu menurut gue pribadi pengalaman, mereka tuh udah cukup puas dengan resolusi Full HD-nya. Jadi mereka tuh nggak nanya lagi ini direkam pakai 2K ya atau direkam pakai 4K ya, enggak. Tapi kebanyakan ya, kalau di luar sana yang lebih profesional pasti ya minimal lah 4K, minimal ya 2K 2,5K. Tapi kebanyakan yang gua ngejob profesional itu cuma ditanya, oh ini gambarnya jelas, kelihatan bagus, sesuai dengan permintaan klien dan lain sebagainya. Nah, Sony A6000 ini udah sangat worth it sejauh ini yang gue pakai. Kalau kalian mau lihat videonya, ini adalah salah satu video yang kita gunakan ketika membuat video dengan salah satu senior saya di dunia videografi. Ini diproduksi oleh tim dari teman saya Jili, dari senior saya Jili, dan saya jadi second shooternya, dimana ketika saya jadi second shooter saya hanya menggunakan Sony Alpha 6000 ini dengan lensa kitnya. Jadi videonya semua footage yang wide kalau kalian lihat di video itu adalah footage yang gua gunakan dari Sony A6000. Dan well, menurut gua fine saja. Apalagi mungkin kalau kita lihat faktor yang lainnya ya, misalkan kita ngerekam 4K dan ya kita masih menggunakan PC ataupun laptop ataupun jaringan kita yang ya potato kentang, itu cukup merepotkan, memakan waktu rendering dan juga untuk ngeditnya lumayan butuh effort lebih. Maksudnya timelinenya mungkin tersendat-sendat dan lain sebagainya. Jadi menurut gua sejauh ini untuk diposting di sosial media ya 1080p masih oke lah. Nggak tahu ya kedepannya nanti, tapi awal tahun 2024 ini di bulan Februari menurut gua masih worth it dengan resolusi Full HD 50 atau 60 fps nya. Nah, selanjutnya kenapa gua katakan masih worth it? Karena Sony A6000 ini sudah dilengkapi dengan autofocus yang begitu baik. Ya iyalah Sony gitu loh. Sony kalau mau bicara soal sensitivitas autofocus dia wah, itu nggak ada obeng guys. Semua apotek tutup, nggak ada obatnya. Ini kalau Sony bicara soal autofokusnya wah mantap. Bahkan di jajaran Sony A6000 aja autofokusnya itu udah luar biasa. Banyak reviewers di luar sana yang ngebahas bagaimana kemampuan autofokus dari Sony A6000 yang sejauh ini masih cukup baik, masih bisa bersaing di kamera-kamera dengan harga under 8 juta, dan itu masih sangat bagus. Bahkan gue juga kemarin pernah sport fotografi, second kamera yang gue gunakan adalah Sony A6000 ini. Karena kenapa? Autofokusnya masih baik, masih bagus.
Selanjutnya kenapa gue katakan masih worth it di tahun 2024? Karena harganya pasti turun. Nah, seperti yang gue bilang di awal tadi, gue dapat ini hanya seharga 4 juta. Udah bundling sama ini lensa kitnya. Dan itu cukup murah guys. Mungkin kalian boleh cari di marketplace, jangan beli cari di marketplace di sekitaran kalian. Kalian bisa dapatkan Sony A6000 ini dengan harga yang cukup murah, bisa di bawah 6 juta, bahkan bisa di bawah 5 juta. Seperti yang gue dapat harganya 4 juta pas, tapi itu nggak dapat dusnya ya. Jadi cuman kamera, body sama lensa kitnya. Itu dia beberapa alasan kenapa gue katakan Sony A6000 ini masih worth it digunakan di tahun 2024. Karena beberapa alasan tadi. Nah, kalian mungkin penasaran mau lihat bagaimana footage atau video-video dari Sony A6000 yang hasil kita ngejob. Mungkin boleh mampir di Instagram. Ada beberapa ya, ini bukan semua, jadi ini ada beberapa gue jadi second shooter di Instagramnya Jiliwosi Media Group, ataupun ada di 2KG Film. Itu gue jadi second shooter directornya mereka, dan kamera yang gue gunakan salah satunya Sony A6000 ini, hanya menggunakan dengan lensa kitnya. Itu dia beberapa alasan kenapa gue katakan Sony A6000 ini masih worth it di tahun 2024. Karena alasan-alasan yang tadi, resolusinya udah Full HD dengan mendukung 50-60 fps, itu udah bisa kita slow mo kan. Ya walaupun nggak slow mo banget, tapi untuk dibikin video sinematik lah. Contohnya kan mau diambil slow mo, diturunin kan contohnya di Adobe Premiere Pro, diturunin sampai 50% itu masih bisa. Dan juga dia sudah mendukung resolusi Full HD, harganya murah, dan juga autofocusnya udah cepat, udah masih tergolong sangat baik di kelasnya di harga kamera under 8 juta. Tapi kekurangannya, ketika kalian menggunakan Sony A6000 ini, kalian harus menggunakan memori yang bisa dibilang memori yang kelasnya di atas. Contohnya memori seperti ini. Itu adalah SanDisk Extreme Pro yang gue gunakan 64 GB dengan speed 200 MB per second, dan kodeknya U3 dalam kurung lingkaran 10. Itu memori yang gue gunakan agar bisa menggunakan format XAVCS di Sony A6000 ini. Jadi ketika mau pakai XAVCS di Sony A6000 ini harus menggunakan memori seperti itu. Kalau tidak, itu nggak akan bisa digunakan. Gue nggak tahu kenapa ya. Awal-awal kemarin waktu beli masih bisa menggunakan memori yang kecepatan speednya mungkin 95 MB per second, tapi ya mungkin seiring berjalannya waktu minta upgrade firmware atau apapun itu, gue nggak tahu, itu udah nggak bisa. Tapi pas gue coba pakai memori yang kayak ini SanDisk Extreme Pro dengan kecepatan speednya 200 MB per second, itu baru bisa menggunakan format XAVCS nya. Nah, kekurangan selanjutnya Sony A6000 ini ya seperti yang sudah dibahas oleh reviewer di luar sana. Untuk kalian para content creator yang mau menggunakan kamera ini untuk talking head kayak gini, ini kurang worth it. Kenapa? Karena ini nggak ada colokan mikrofon inputnya. Jadi ini nggak ada colokan mikrofon input. Kalau kalian mau pakai kamera ini untuk talking head kayak gini, ya kalian harus perlu tambahan audio recorder atau mungkin ya seperti apalah. Jadi tapi kalau kalian mau bikin video-video sinematik, ini jadi second kamera kalian ataupun lain sebagainya, ini seperti yang gue katakan tadi masih worth it di tahun 2024. Jadi kesimpulan gue untuk Sony A6000 ini, apakah masih worth it di tahun 2024? Ya, sekali lagi ini masih worth it sampai video ini dibuat dengan alasan-alasan seperti yang tadi. Jadi bagaimana menurut kalian? Ada yang tertarik untuk membeli ini? cari saja di marketplace. Dan ya mungkin kalian punya pandangan berbeda dengan gua mengenai Sony A6000 ini, komen saja di bawah sini. Dan well, sampai di sini video kali ini. Bantu gua terus, support terus biar semangat lagi bikin konten lagi. Ini udah kehabisan konten ini, maksudnya udah capek bikin konten. Semoga dari video ini bisa semangat lagi untuk buat konten di YouTube. Oke, gua Valentino pamit undur. See you and God bless you guys. Yaps.